Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Febrian Balawan dengan NIM 41824110016 dari jurusan Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan beberapa soal beserta langkah penyelesaian yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan proses perhitungan, rumus yang digunakan, serta kesimpulan dari setiap soal secara singkat dan jelas. Selamat menyaksikan. Hai, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 yang menggunakan uji chi-square untuk mengetahui apakah preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman berbeda atau sama. Langkah pertama adalah menentukan hipotesisnya, yaitu ada H0. Di sini, H0 menyatakan bahwa preferensi pelanggan terhadap kelima varian minuman adalah sama. Jadi, H0 merata. Lalu ada H1 di sini menyatakan bahwa preferensi pelanggan tidak sama atau tidak merata. Selanjutnya untuk itu kita akan menggambar tabelnya. Yang pertama ada varian. Untuk variannya ada A, B, C, D, lalu E. Untuk jumlahnya kosongnya ada 20, 18, 22, 15, lalu 25. Lalu selanjutnya kita bisa mencari harapan atau biasa disebut E. A itu sama dengan jumlah observasi lalu jumlah kategori. Bisa kita di sini jumlah observ lalu jumlah kategori. Sama dengan untuk jumlahnya observnya ada 5. Untuk jumlah observnya yaitu 20 ditambah 18 yaitu 38 tambah 22 tambah 15 tambah 25 hasilnya 100. Bisa kita tulis di sini. Kita masukkan di sini. Untuk jumlah kategorinya ada 5 yang menghasilkan hasilnya 20. Jadi untuk E-nya sudah kita ketahui yang hasilnya 20. Jadi kita bisa teruskan untuk tabelnya. Di sini E-nya yaitu 20, 20, 20, 20, 20. Karena untuk jumlah E-nya merata. Selanjutnya kita bisa teruskan untuk tuntaskan soal ini, yaitu O dikurang E. Bisa kita tulis 0 minus 2, 2 minus 5, 5. Jadi untuk O minus E nya sudah kita ketahui. Bisa kita teruskan untuk variabel selanjutnya, yaitu U dalam kurung min E kuadrat. Jadi untuk O kuadratnya ini bisa kita ini untuk 0 kuadrat 0 min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 2, 4, 5 kuadrat 2 min 5 kuadrat 2, 25, 5 kuadrat 2, 25. Jadi untuk O min E kuadratnya sudah kita ketahui. Jadi untuk langkah selanjutnya kita hitung selisih antara O, E, kemudian dikuadratkan lalu dibagi E menggunakan rumus. Jadi kalau kita tulis jelas untuk rumusnya, yaitu di sini kita tulis X2 sama dengan
signifikan O min E kuadrat per E. Bisa kita tulis di sini saja untuk rumusnya, X2 nya. Jadi kan kita sebelumnya sudah mencari O min E kuadrat. Jadi kita bisa tulis untuk selanjutnya, jadi tinggal kita bagi E. 0 dibagi E nya 20 sama dengan 0. Jadi 0,00. Selanjutnya 4 dibagi 20. Jadi kita ketemu, sudah saya hitung 0,20. Selanjutnya 4 dibagi 20 0,20. Selanjutnya 25 dibagi 20 sama dengan 1,25. Selanjutnya 25 dibagi 20 sama dengan 1,25. Jadi di sini bisa kita hitung hasil akhir C square-nya 250,192. Jadi hasil C square-nya yang kita hitung sebesar 290. Selain itu, kita bisa hitung X2 tabel. Sebelumnya sudah ada di soal untuk signifikannya. Kita bisa tulis di sini. Signifikan. Untuk signifikannya ada di angka 0,05. Jadi kita sudah ada di soal sebelumnya. Dan untuk DF-nya, DF itu derajat bebas. Kita tulis DF di sini. Untuk rumus DF ya adalah K min 1. K itu jumlah totalnya. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi untuk mencari X2 tabel, yaitu 0,05 dibagi 4 yang hasilnya 9,448. Jadi di sini bisa kita simpulkan karena X2 yang kita hitung itu 2,90 itu lebih kecil dari 9,448 X2 tabel. Maka HO diterima. Di sini maka HO diterima. Jadi, preferensi pelanggan terhadap kelima varian makanan tersebut merata atau sama pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi untuk penjelasan nomor 1 sudah selesai. Untuk penjelasan selanjutnya, selamat menonton. Untuk nomor 2, yaitu nomor selanjutnya, di sini kita ingin menjelaskan untuk selanjutnya yaitu uji ANOVA. Sebelum lanjut ke soal, kita gambar tabel terlebih dahulu. Untuk tabelnya di sini ada nama untuk karyawan. Kita tulis di sini karyawan. Untuk karyawannya ada 5. Untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi setiap karyawannya memiliki shift masing-masing. Di sini yang pertama ada shift pagi atau bisa kita ganti dengan X1. X1-nya untuk shift pagi yaitu yang pertama dia jam ada 50 orang, ada 55 orang.
ada 53 orang, ada 54, dan yang kedua ada shift siang, kita ganti dengan X2, variabel X2, yaitu ada 45, ada 48, ada 46, ada 47, dan ada 49. Dan yang terakhir ada X3, yaitu shift malam. Di sini untuk berapa orangnya ada, yang pertama ada 40, ada 42, ada 39, ada 41, dan yang terakhir ada 38. Di sini sudah ada ketiga varian untuk setiap karyawannya. Jadi bisa kita simpulkan untuk hipotesisnya untuk H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas antara karyawan shift. Jadi H0-nya rata. Lanjut untuk H1-nya. Di sini minimal salah satu pasangan rata-rata shift kerja berbeda secara signifikan. Jadi tidak ada yang sama, yaitu berarti H1-nya tidak merata. Untuk H1-nya tidak merata. Selanjutnya, di sini kita totalkan untuk setiap jumlah shift. Di sini bisa kita tulis di sini saja. Untuk X1-nya yaitu ada 264, untuk shift siangnya 235, dan yang terakhir untuk shift malamnya 200. Ini sudah saya hitung sebelumnya untuk shift-shiftnya. Di sini kita bisa tulis total. Selanjutnya, karena kita sudah menghitung ketiga shift ini, kita bisa menghitung rata-rata X1, XI. Jadi setiap bilangan yang di atas kita bagi dengan 15, karena memang itu rumusnya. Jadi 264 dibagi total shift. Jadi setiap masuk kita bagi dengan 15. Jadi 264 dibagi dengan 15 yaitu 52,8. 235 dibagi 15 sama dengan 47,0. 200 dibagi 15 sama dengan 40,0. Jadi untuk rata-rata X1-nya sudah kita temukan, sudah kita total. Jadi untuk yang selanjutnya kita bisa cari yaitu total keseluruhannya di sini. Kita masukkan saja langsung. Untuk totalnya sudah saya tulis per shift. Jadi tinggal kita masukin saja. Di sini untuk shift pagi 264 ditambah 235 ditambah 200 yang menghasilkan 699. Jadi untuk total keseluruhannya G-nya itu sudah ketemu yaitu 699. Yang kedua yaitu jumlah sampel. Sini kita bisa tulis dengan N sama dengan 15, dan jumlah kelompoknya ada 3 karena di sini ada shift siang, shift pagi, dan shift malam. Dalam kurungan. Selanjutnya di sini kita mencari FK. Sebelumnya FK itu yaitu faktor koreksi.
Di sini kita langsung bisa masukkan saja karena kita sudah menemukan sebelumnya rumus FK itu G2 G kuadrat per N. Kita masukkan 699 kuadrat per N-nya itu 15. Jadi 699 kuadrat sebelumnya sudah saya hitung, yaitu 488601 per 15 yang menghasilkan 32573,4. 32573,4. Jadi untuk FK-nya kita sudah hitung. Jadi yang untuk selanjutnya kita bisa hitung yaitu JK. Sebelumnya JK itu yaitu jumlah kuadrat. Jadi kita bisa hitung JK total. JK totalnya sama dengan, di sini kita bisa cari untuk JK total yaitu jumlah kuadratnya kita jumlahkan yaitu dari 50, 55 sampai ke 38. 50 kuadrat dalam kurung 50 kuadrat ditambah 55 ditambah 53 ditambah 52 54 sampai seterusnya ditambah 38 kuadrat. Lalu dikurang FK. Untuk FK-nya sudah kita temukan. Di sini untuk JK totalnya, JKT kita tulis. Sebelumnya kan di sini saya sudah hitung. Jadi kita bisa langsung masukkan saja untuk penghitungan shift siang, shift pagi, dan shift malamnya, yaitu ada di angka 33019. Bisa kita langsung kurangkan saja dengan FK-nya yaitu 32573,4 yang menghasilkan 445,6. Di sini kita sudah menemukan untuk JK totalnya. Jadi selanjutnya kita bisa tulis JK antar shift. Untuk rumus JK antar shift yaitu signifikan per T21 per NI, yaitu kita bisa min FK. Kita bisa langsung tulis saja untuk rumus selanjutnya. Signifikan X21 yaitu 264 kuadrat per 5. Jadi untuk T ini kita tulis semuanya setiap total. Jadi kita bisa tulis agak panjang ya. Di sini bisa kita tulis 235 ditambah 235 tambah 200. Ini kuadrat semua ya. Per 5 per 5. Agak miring. Jadi sama dengan dikurang FK. Di sini kita bisa tulis untuk T21 dikurang NI. Karena saya sudah menghitung sebelumnya, sudah ketemu hasilnya. Yaitu langsung saja kita tulis 329 84,2 dikurang FK-nya. Baik lagi kita tulis lagi 325 73,4 yang menghasilkan 410,8. Jadi untuk JK antar shift dan JK total sudah kita temukan. Selanjutnya kita cari yaitu
JK dalam kelompok. Biasa ini atau disebut error. Kita tulis saja JK error di sini. Jadi JK error itu yaitu JK total dikurang JK antar shift. Langsung aja kita masukkan untuk JK totalnya yaitu 445,6 dikurang 410,8 yang menghasilkan angka di sini berarti saya hitung dulu. Untuk JK ininya berarti 4, 16, 8, 4, 34,8. Jadi untuk hasilnya itu JK error 34,8. Jadi bisa kita hapus untuk ke langkah-langkah berikutnya. Untuk kita hapus untuk tabelnya saja, karena kita sudah menemukan JK-JK-nya. Lanjut, di sini ada selanjutnya yaitu sumber variasi, S variasi. Di sini selanjutnya ada antar kelompok, antar K, saya tulis antar K. Selanjutnya yang untuk S variasinya ada JK, ada DF, lalu yang terakhir ada RK. Jadi untuk JK-nya yaitu kan 410,8, jika antar shift 410,8. Untuk DF-nya yaitu K-1, yaitu hasilnya sama dengan 2. Untuk RK-nya sudah saya hitung sebelumnya yaitu 205,4. Jadi bisa kita hapus dulu yang sebelah sininya karena membutuhkan ruang. Hapus saja untuk JK-nya. Kalau kita sudah tulis. Sebentar, betul saya. Jadi untuk di sini kita bisa digariskan agar tidak menyatu. Di sini ada yaitu disebut F hitung, yaitu 205,429 sama dengan 70,83. Jadi di sini 42,9 yaitu hasilnya 70,83. Jadi bisa kita per DM kelompok yaitu 34,8, totalnya jadi total. Jadi untuk total itu dalam kelompok dan antar kelompok kita bisa tambahkan. Jadi di sini totalnya 45,6
untuk DF-nya di sini N min K sama dengan 12. Kelihatan? Min K sama dengan 12. Di sini untuk totalnya sama dengan 14. Totalnya sama dengan 14. Selanjutnya untuk dalam kelompoknya yaitu 34 8/12, yaitu hasilnya 2,9. Jadi untuk tabel ANOVA-nya sudah bisa kita masukkan di sini. Untuk itu bisa kita gambar untuk perbandingannya. Untuk perbandingan rata-rata produktivitas. Sini kita bisa gambar untuk perbandingan rata-rata produktivitasnya. Kita bisa gambar sini ya. Untuk itu berarti ada, kita tulis saja dari 35, 40, 45, ada 50, 65, lalu 55, 60. Di sini ada shift pagi yaitu 52,8 pagi. 52,8. Selanjutnya ada siang yaitu 47,0. Di sini 47,0 siang. Lalu ada malam yaitu 40. Jadi kita sudah gambar untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk F table-nya ini kita tulis F table-nya yaitu 0,05 dibagi 2,12. Jadi hasilnya 3,89. Jadi untuk hasilnya 3,89. Jadi kita bisa tulis di sini karena F hitung 70,83 lebih besar dari variabel 3,89, maka HO ditolak. Karena F hitungnya lebih besar 70,83, maka HO ditolak karena lebih kecil dari F table. Jadi terdapat perbedaan rata-rata perhitungan yang sangat signifikan di antara ketiga shift kerja tersebut pada tingkat kepercayaan 95%. Selesai untuk penjelasan soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini saya sudah menggambarkan tabelnya terlebih dahulu. Ada non-respondent,
promosi, harga, dan keputusan. Di sini udah ada jumlahnya. Jadi nanti saya pindahkan ke sini untuk tabelnya. Saya hapus dulu. Selanjutnya, di sini saya ingin mencari yang pertama, menentukan linear ganda. Sini saya ingin mencari yang pertama. Yang pertama kita cari yaitu rata-rata variabel. Yang pertama yaitu X1-nya ada 60. Di jumlah total keseluruhannya ada 10, itu 6. X2-nya ada 40, bagi 10 sama dengan 4. Yang terakhir ada Y ini sama dengan 170 dibagi 10 sama dengan 17. Untuk rata-rata variabel sudah kita temukan, jadi kita bisa lanjut untuk mencari nilai jumlah kuadrat devaluasi. Jadi kita bisa mencari kuadrat variabel menggunakan rumusnya. Jadi untuk X 21 dikurang signal 1 kuadrat 2. Di sini sama dengan 406. Untuk signalnya 406 dikurang 60 kuadrat per 10 sama dengan 46. Untuk signal X 2/2 sama, kita masukkan tadi, cuma beda 2/2 sama dengan, terus masukkan 182 kurang 40 kuadrat kurang 10 sama dengan 22. Sama kita masih masukkan lagi yang Y X1 X2. Jadi signal X1 X2 per N sama dengan 247 dikurang 60 kali 40 per 10. Jadi hasilnya yaitu 7. Kalau ini coret-coret 60, 4 kali 6 240 dikurang 247 sama dengan 7. Dan selanjutnya kita tulis di sini signal X1Y. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu yang hasilnya 11220 kurang 1120 1020 yang hasilnya 102.
Di sini kita masukkan lagi signal X2Y karena ada untuk keputusan konsumen. Jadi kita masukkan lagi, masukkan rumusnya sama seperti ini. Untuk langsung saja kita masukkan, jadi hasilnya 737 dikurang 680, jadi hasilnya itu 57. Jadi kita sudah temukan untuk nilai jumlah devaluasi variabelnya untuk signal X2 per 1 yaitu hasilnya 46, X2 per 2 hasilnya 22, signal X1 X2 hasilnya 7, untuk signal X1Y hasilnya 102, untuk signal X2Y hasilnya 57. Kita hapus terlebih dahulu untuk soal berikutnya. Jadi untuk berikutnya yaitu kita mencari B1 dan B2. Itu kita tulis dulu B1 dan B2. Kita tulis, kita masukkan rumusnya untuk B1 yaitu B1 kita masukkan rumusnya signal X2 per 2 per dikali X1Y dikurang X1 X2 kemudian X2Y. Sini pernya signal X21 per X22 min signal X1 X2 kuadrat. Ini untuk rumusnya. Jadi kita langsung bisa masukkan saja karena sebelumnya sudah kita hitung. Jadi untuk ini hasilnya 102 untuk signal X22 dikali 22 dikurang 57 dikali, jadi 102 hasilnya 2244. Kita jangan lupa masukkan pernya, ini per 46 22 kurang 27 kuadrat. Jadi 224 per 10 12 kurang 1539 kurang 729. Sudah bisa kita hitung untuk hasilnya yaitu 705 per 283 yang hasilnya itu 2,4912. Jadi untuk hasil B1-nya kita bisa tulis di sini yaitu untuk B1 ini bisa kita tulis di atas
2,4912. Untuk B2 nya juga masih sama untuk rumusnya. Jadi kita bisa langsung masukkan saja, karena bedanya cuma hanya dia langsung X Y X 2 per 1 X 1 Y X 1 kali 2. Nah, dia sama seperti ini, hanya beda dibalik saja untuk rumusnya. Jadi kita langsung masukkan saja. Untuk yang kedua ada 57 kali 46 kurang 102 kurang kali 27. Ini angka yang sebelumnya sudah kita hitung. Jadi jangan lupa 283. Udah kita jumlahkan. Jadi hasilnya 57 kali 46 sama dengan 26. 22 kurang 2754. Ini per 283. Yang hasilnya itu 0,4664. Jadi untuk B2 nya sudah ketemu, yaitu kita tulis di sini B2 0,4664. Jadi untuk selanjutnya bisa kita hapus. Nah, sudah ketemu untuk B1 dan B2 nya. Jadi selanjutnya kita mencari nilai konstanta A, yaitu A sama dengan Y kurang B1 X1 dikurang B X2 sama dengan, ini kita langsung masukin saja 17. Kita masukkan B1 nya 2 4 9 12 dikali 6 dikurang 0, kita masukkan saja langsung 4664 dikali 4. Jadi kita langsung bisa tentukan hasilnya. Untuk A nya 17 dikurang 14,9472 ditambah 1,856. Untuk konstantanya yaitu, jadi untuk konstantanya hasilnya 3,9184. Jadi untuk konstantanya yaitu 3,9184. Jadi persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan 39184 plus kita tambahkan 2,4912 X1 min, kita masukkan 0,4664. Jadi kita sudah ketemu untuk persamaan regresi bergandanya. Untuk selanjutnya kita bisa taruh di atas saja untuk soal yang B. Untuk yang soal pertama kan sudah ketemu, jadi kita bisa lanjut. Kita tulis di sini Y 3,9184 ditambah
2,4912 X1 dikurang 0,4664. Jadi bisa kita teruskan ke soal yang kedua, yang B. Kita hapus dulu ini sininya. Jadi untuk yang B1 promosi yaitu 24912. Untuk yang B2 harga 04664. Jadi setiap kenaikan biaya sebesar 1 won dengan asumsi harga tetap, maka keputusan membeli akan meningkat sebesar 2,4912. Untuk yang koefisien harga, setiap kenaikan harga sebesar 1 won dengan asumsi biaya tetap, maka keputusan konsumen untuk membeli akan menurun sebesar 0,4664. Untuk yang penjelasan yang B. Lalu untuk yang C, jadi peramalan keputusan. Untuk peramalan keputusan, jika X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 10. Jadi kita bisa masukin saja yang ini. Kita masukkan. Jadi Y-nya sama dengan 3,9184 ditambah 2,4912 X1 9 kali 9 dikurang 0,4664 10. Ini kita lupa X2. Jadi hasilnya yaitu 39184 ditambah 224208 sudah 4208 dikurang 4664. Ini karena 0 maju 1 jadi komanya hilang jadi 4664. Jadi untuk hasil yang C yaitu 216752. Jadi untuk hasil peramalan keputusan konsumen yaitu 216752 untuk nomor C, soal nomor 3. Jadi untuk yang D, atas ini faktor yang berpengaruh. Jadi faktor yang berpengaruh pada promosi X1. Di sini saya sudah ini penjelasannya, yaitu nilainya mutlak atau absolute dari koefisien promosi 241921. Jadi sudah mutlak jauh lebih besar dari koefisien harga 0,4664. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel promosi memberikan dampak peningkatan yang jauh lebih signifikan terhadap keputusan konsumen dibandingkan efek penurunan dari variabel harga. Jadi dampak peningkatan yang jauh lebih signifikan terhadap keputusan konsumen itu efek dari variabel penurunan harga. Jadi lebih berdampak terhadap konsumen karena efek dari penurunan dari variabel harganya. Jadi untuk yang D sudah terjawabkan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.